Siapa yang tidak tahu Kapten Tsubasa? Anime yang tayang pada tahun 2000-an di Indonesia. Kita mungkin melihat Kapten Tsubasa adalah anime keren tentang sepak bola. Namun di Jepang, serial Kapten Tsubasa bukanlah sekedar anime. Ada hal lain yang lebih besar, yakni pengaruhnya pada sepak bola di Jepang. Menelisik prestasi sepak bola Jepang yang semakin maju sejak era 90-an, ternyata ada peran besar dari salah satu serial animasi yang fenomenal, Kapten Tsubasa. Serial kartun yang sudah beredar sejak tahun 1981 yang menceritakan perjalanan karir seorang Tsubasa Ozora menjadi pemain profesional. Dari pemain antar sekolah dasar sampai membela timnas Jepang dan bergabung dengan tim Catalonia yang tidak lain adalah klub Barcelona versi Kapten Tsubasa. Munculnya serial ini membangkitkan kembali prestasi Jepang untuk urusan sepak bola. Tadinya, Jepang tidak masuk dalam peta kekuatan sepak bola Asia sampai serial ini dibuat oleh Yoichi Takahashi. Lalu, bagaimana peran sebuah animasi ini dapat memotivasi persepakbolaan Jepang? Simak penjelasannya. Hidetoshi Nakata adalah salah satu dari sekian pemain yang terinspirasi animasi Kapten Tsubasa. Dia juga adalah salah satu pemain tersukses dalam sejarah sepak bola Jepang. Pemain ini sukses mengantarkan AS Roma menjuarai Liga Italia pada tahun 2001 dan menjadi pemain Jepang bahkan Asia pertama yang bisa dibilang sukses berkarir di Eropa. Meskipun terbilang sukses sebagai pemain sepak bola, ternyata sebelumnya Nakata bukanlah sosok penggemar sepak bola. Nakata pernah menjelaskan bahwa dia tidak pernah menyaksikan sepak bola di TV, video, atau media apapun ketika kecil. Sampai pada masa mudanya, dia terpaku membaca komik Kapten Tsubasa dan mempraktekkan beberapa skill yang ada di jalan cerita tersebut, terutama adalah tendangan salto. Mungkin tanpa animasi Kapten Tsubasa, tidak ada nama Hidetoshi Nakata, Keisuke Honda, Nakamura, dan Shinji Kagawa yang berperan sebagai gelandang tengah seperti Tsubasa. Dalam beberapa tahun lamanya, sepak bola adalah olahraga langka di negeri Sakura. Tidak banyak orang yang memahami, bahkan mencintai si kulit bundar. Olahraga ini kalah pamor dengan baseball. Untuk menjumpai orang Jepang yang menyukai baseball sangatlah mudah ketika itu. Namun, pamor baseball lama-kelamaan dapat disaingi sepak bola berkat kemunculan komik Tsubasa. Sampai pada tahun 1981, Yoichi Takahashi membuat animasi ini. Dulunya, Yoichi membuat komik tentang baseball karena ia sangat menyukai olahraga tersebut. Sampai dia terfikir untuk membuat komik dengan subjek utama sepak bola karena komik yang bercerita soal baseball sudah banyak saat itu. Sampai pada akhirnya, Kapten Tsubasa meledak dan menginspirasi banyak orang di Jepang bahkan dunia. Serial Kapten Tsubasa memang telah diterbitkan dalam beberapa seri, mulai dari tahun 1981 sampai 1988, 9497, 2001-2004, hingga yang terakhir tayang di tahun 2018 lalu. Setelah seri pertama telah selesai terbit, Federasi Sepak Bola Jepang mulai serius mengembangkan bakat-bakat pemain muda, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Dengan membentuk kompetisi yang mulai dibenahi secara detail dan dibuat meriah, seperti tergambarkan pada serial tersebut. Di mana Tsubasa yang membela Nankatsu bermain di kompetisi antar SD, SMP, SMA selalu digelar semarak. Mungkin hal tersebut yang dicontoh Federasi Sepak Bola Jepang, bahwa pegelaran sepak bola pemain muda
harus diset meriah agar memicu motivasi generasi muda. Patut dicontoh untuk sepak bola dalam negeri. Prestasi Jepang dalam dunia sepak bola memanglah belum terlalu berbahaya sampai tahun 1988. Pada tahun 1968, tim yang memiliki julukan Samurai Biru ini mendapatkan medali perunggu pada Olimpiade yang digelar di Meksiko. Setelah itu, sepak bola Jepang ya biasa-biasa aja. Pada pegelaran Piala Asia, sebelumnya mereka selalu gagal dalam kualifikasi, bahkan kadang tidak ambil bagian. Sampai pada tahun 1988, untuk pertama kalinya timnas Jepang lolos Piala Asia yang digelar di Qatar. Namun torehannya sangat tidak memuaskan dengan 3 kali kekalahan dan 1 kali seri yang membuat Jepang harus tersingkir. 4 tahun kemudian, pada 1992, Jepang ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Asia. Secara mengejutkan, mereka keluar sebagai juara. Mengejutkannya lagi, 13 dari 20 pemain yang ikut serta pada saat itu berumur 26 tahun. Sangat mungkin kalau merekalah generasi yang terpengaruh dari serial Kapten Tsubasa. Kemudian, Jepang mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya pada 1998 yang digelar di Prancis. Sejak saat itu, Jepang selalu lolos ke Piala Dunia dengan pencapaian terbaik adalah menembus babak 16 besar pada edisi 2002 di mana negeri Sakura menjadi tuan rumah bersama Korea Selatan. Adapun di level Asia, Jepang menjadi juara Piala Asia pada 1992, 2000, 2004, dan 2011. Dengan 4 trofi, Jepang pun menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Asia terbanyak. Pemain top dunia seperti Andres Iniesta dan Fernando Torres pernah menyatakan bahwa ketika kecil, mereka juga menyaksikan Oliver, nama Kapten Tsubasa yang tayang di Spanyol. Bahkan Fernando Torres mulai menggeluti sepak bola karena pengaruh serial tersebut. Dalam hal ini, manga dan anime Kapten Tsubasa menjadi pemberi motivasi bagi masyarakat Jepang, terutama anak-anak untuk lebih mencintai sepak bola dan meniru Tsubasa jika punya mimpi serupa. Impian yang tersaji dalam Kapten Tsubasa bukanlah angan belaka. Angan itu nyata dan ada di depan mata. Arigato, Kapten Tsubasa.